Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Natalia Andrianti Siwi. Saya adalah pendamping proses produk halal dari LP3HEWI, yaitu Edukasi Wakaf Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Mengapa UMKM itu penting disertifikasi halal? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4 berbunyi bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98 tertera bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro kecil. Nah, kalau kita pikirkan, mengapa sih harus repot-repot untuk UMKM ini mengurus sertifikasi halal? Karena sebetulnya akan lebih repot lagi apabila kita harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan kita satu persatu bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk kita itu halal. Dan tentunya belum tentu juga pelanggan yakin karena itu merupakan klaim sepihak dari kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah produk Anda sudah memiliki identitas halal? Nah, di sini di Indonesia terdapat 87,2% bahwa penduduknya beragama Islam atau Muslim. Tentunya kalau Islam konsumsinya wajib produk halal, ya. Dan artinya kita juga mempunyai potensi market calon pelanggan yang besar sebesar 87,2% dari 229,6 juta jiwa, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan identitas halal? Yang kita ketahui, identitas umum itu kita punya ijazah untuk identitas pendidikan, kemudian ada KTP untuk identitas kependudukan, dan kita juga punya paspor untuk identitas sebagai warga negara, dan kita punya akta nikah sebagai identitas perkawinan, kemudian punya SIM A, B, atau C untuk identitas izin berkendara, dan mempunyai BPKB untuk identitas kendaraan, dan mempunyai sertifikat tanah untuk identitas properti, seperti itu. Nah, ini merupakan identitas umum. Nah, jadi kalau misalkan identitas halal itu nanti kita akan diberikan dalam bentuk PDF yang menyatakan bahwa Republik Indonesia mengeluarkan sertifikat halal untuk jenis produknya, misalnya minuman atau makanan. Kemudian nanti ada namanya terlampir, kemudian nama produk juga terlampir, dan alamat pelaku usaha terlampir, dan tentunya ada diterbitkan pada tanggalnya juga terlampir dan disertai oleh cap, ya, cap dari Kepala BPJPH bahwa produk kita itu sudah bersertifikat halal sehingga identitasnya pun sudah punya makanan atau minuman itu atau produk kita itu adalah halal. Nah, kemudian apa manfaatnya untuk identitas halal ini? Tentunya nanti pelanggan yang melihat produk kita itu dengan adanya identitas halal akan langsung yakin, langsung nyaman, langsung senang. Dan bagi pengusaha, fungsinya kepercayaan adalah hal utama dan mahal karena itu adalah sumber penghasilan berkelanjutan. Karena sudah yakin, maka pengusaha pun akan semakin yakin untuk menjalankan bisnisnya, menjual makanan atau minuman yang sudah diidentitasi atau diabeli dengan halal. Nah, bagaimana cara untuk mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Ini mudah sekali.
Bapak Ibu ya. Yang pertama di sini kurang lebihnya ada 7 persyaratan, yaitu satu KTP pelaku UMKM. Pelaku UMKM itu harus punya KTP ya. Kemudian yang kedua ada jenis produk bisa dalam 10 varian. Yang ketiga ada merek produknya, ada foto produk. Yang kelima foto tempat produksinya, misalnya di dapur atau di mana ya, di tempatnya nanti itu bisa kita lihat. Dan yang keenam itu harus punya NIB atau KBLI. Apa itu NIB? NIB itu adalah nomor induk berusaha. Dan kemudian NIB ini dimiliki oleh satu NIK itu satu NIB, tidak boleh lebih ya. Kemudian yang terakhir adalah omset pendapatannya itu kurang dari 15 miliar. Kemudian berapa biaya untuk mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Alhamdulillah Bapak Ibu, biayanya itu adalah gratis 100% ya kalau didampingi oleh P3H EWI ya. Tetapi kalau bayar sendiri itu dikenakan Rp230.000 per sertifikatnya. Kemudian apa saja jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikasi halal gratis? Nah, di sini disebutkan ada 13 jenis produk makanan self-declare yang dapat sertifikat gratis. Yang pertama itu adalah olahan buah dan sayur. Misalnya ada manisan, asinan gitu ya. Kemudian ada permen dan coklat, ada tepung dan sereal, ada roti dan bakeri, ada iklan olahan perikanan, ada telur dan olahannya, ada gula, madu dan pemanis, ada garam, rempah, saus dan kecap, ada makanan ringan siap santap, ada kedai makanan, kedai minuman, susu dan analognya, ada lemak, minyak, dan emosi minyak, dan ada es untuk dimakan. Jadi, mohon diingat Bapak Ibu, ada 13 jenis produk makanan self-declare yang bisa dihalalkan secara gratis. Nah, di sini contohnya Bapak Ibu, di sini ada asinan, nanti kalau sudah disertifikasi halal itu nanti kita bisa dibantu ya, kita bantu untuk mempromosikan sertifikat halal kita ini dengan dibuatkan flyernya ya. Ayo segera halalkan acar buah Anda gratis. Nah ini kalau ada acar buah, kita bisa sebarkan acar buah, kemudian asinan buah, asinan sayur, bakso ikan, pempek, otak-otak. Contoh-contoh dari makanan yang tadi sebutkan ya. Ada emping, ada keripik, kemudian di sini ada kerupuk juga, ada bakpao, donat, muffin, tahu tempe, telur asin. Nah, ini produk-produknya saya sebutkan kembali satu persatu, contoh-contohnya agar ada bayangan mana yang bisa disertifikasikan dengan halal. Ada saus tomat, ada kue pukis, martabak, salad buah, pai susu, kemudian coklat, kakak, kokoa bubuk, ada kue kering, roti atau pastry, gado-gado, lotek ya. Nah, itu contoh-contohnya. Dan selain 13 jenis makanan, di sini juga ada 6 jenis produk minuman yang bisa dikategorikan dalam sertifikat halal, sertifikasi halal. Yaitu satu, ada aneka minuman ringan non-soda, ada kopi, teh, dan sari kacang, ada susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, kemudian ada produk jus, buah dan sayuran, dan ada konsentrat buah dan sayuran. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Nah ini dia contoh-contohnya. Ada jus buah, ada jus jeruk, mangga, ya kemudian ada wortel, jus hijau-hijau, ada es krim, kemudian milkshake, yogurt, wedang jahe, kemudian sirup,
kopi, minuman coklat, produk squash ya. Nah, itu contoh dari minuman-minuman yang bisa disertifikasi halal. Kemudian di sini pun ada 13 jenis warung makan self-declare atau yang bisa diberikan sertifikasi halal. Contohnya ada warung makan khas Sunda. Ini kan banyak menunya. Tapi kalau jenis warung makan itu menunya harus di bawah 30 menu ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh lebih jika ingin dihalalkan secara gratis. Kemudian ada warung soto ayam atau sapi, warung mie bakso atau ayam, warung makan gudeg, kemudian ada warung makan pecel lele, warung sate ayam atau kambing, warung makan nasi atau mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, ada warung makan nasi kuning atau uduk, angkringan gerobak, warung makan Indomie atau warmindo, warung makan Tegal atau warteg, dan warung nasi Padang. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contohnya. Di sini warung Padang, warung Sunda dengan gambar-gambarnya, pecel lele, angkringan, warung bakso, mie ayam, kemudian ada warung Tegal, warung makan khas Timur Tengah. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama terbit sertifikat halal tersebut? Akan terbit dalam waktu 7 sampai 14 hari kerja. Dalam keadaan normal Bapak Ibu ya, setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Dan tentunya jika syarat dokumentasinya itu lengkap. Apabila tidak lengkap, bisa lebih dari 7 sampai 14 hari itu. Kemudian apa resiko bila produk atau usaha Anda tidak memiliki sertifikasi halal? Nah, nanti bisa jadi pelanggar kita bisa komplain atau bisa memviralkan bahwa usaha kita tidak bersertifikasi halal. Tentunya ya bisa dipikirkan sendiri ya Bapak Ibu ya apa akibatnya untuk kita. Nah, dan di sini kami sebagai P3HEWI siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Yuk, mari segera daftar gratis 100%. Tentunya selagi kuotanya masih ada. Dan jika sudah habis, maka harus membayar sebesar 230 per sertifikasi halal. Baik Bapak Ibu, terima kasih pemaparan untuk saat ini. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, boleh nanti dikirimkan via WA atau SMS ke nomor saya ya, 085861911979. Kami siap untuk membantu Bapak Ibu semuanya menuju Indonesia Halal Food atau IMTI. Semoga semakin berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.